Ibu dan bapak kaum muslimin sedang jemaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Lalu ayat perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ibu dan bapak, Allah awali kalimatnya dengan amanu, kata-kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi insan yang bertakwa, kata Allah. Dalam ilmu tafsir, ibu dan bapak, dalam rumusan tafsir, kalau ada satu ayat yang dimulai oleh Allah dengan kalimat amanu, apapun bentuk ayatnya, baik ayat amar atau perintah, nahi atau larangan, atau penjelasan-penjelasan yang lainnya, maka ayat setelah kalimat amanu, sambungan setelah amanu itu akan menjadi barometer, tolak ukur untuk mengukur sejauh mana tingkat keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat, ya, Allah awali dengan kalimat amanu. Allah perintahkan kita yang laki-laki balik berakal, setiap hari Jumat mengerjakan sholat Jumat. Lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6 ke 9, Allah perintahkan kita mengerjakan sholat Jumat, ayatnya dimulai dengan kalimat amanu. Artinya ibu dan bapak, yang tidak namu sholat Jumat, laki-laki muslim yang balik berakal tapi tidak namu mengerjakan sholat di hari Jumat, tandanya bukanlah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu juga di bulan Ramadan, yang dipanggil berpuasa oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, wajib atas kamu berpuasa. Yang merasa dirinya beriman kepada Allah, insya Allah akan puasa. Tapi kalau yang tidak merasa beriman kepada Allah, tidak akan pernah namu berpuasanya. Satu contoh, logikanya, analoginya ibu dan bapak, anggaplah di depan rumah kita lewat 3 orang pedagang, ya, lewat 3 orang pedagang. Ada pedagang sayur, ada pedagang buah, ada pedagang minuman atau es. Karena hari musim panih, contohnya hari yang karena kawan karian sejak pagi berpuasa, di sore hari setelah selesai asar kita panggil salah satunya. Contoh yang kita panggil itu adalah pedagang minuman atau cendol. Kita panggil, hai pedagang minuman, berhenti dulu sebentar. Kita panggil karena kita mau membeli minuman. Nan pedagang minuman, nan mengalih es atau mengalih cendol itu pasti akan berhenti karena memang kita panggil. Yang ngalih sayur, yang jualan buah, jangankan berhenti ibu dan bapak, noleh ke belakang pun juga tidak, karena memang tidak awak panggil. Ya, yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan nanti adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa dirinya beriman, insya Allah dia akan terpanggil dengan ayat Al-Baqarah 183. Namun kalau seandainya bu panggil sekali 2 kali wak panggil, oi tukang cindua berhenti dulu, ndak berhentinya doh. Ibu ulang balik, tukang cindua abon yo bari berhenti dulu, indak juga nak mau berhenti, jangankan berhenti mencari asin ndaknya kawak ada aki kira kalimat yang keluar dari mulut ibu. Tukang cindua pakak lah panik wak main bola nak mau berhenti tu lah 2 kali 3 kali wak main bola, oi cindua berhenti dulu, oi cindua bukan balik kok ndak juga nak mau berhenti, oi pakak jo tak mau berhentinya tu. Di bulan Ramadan yang dipanggil oleh Allah berpuasa adalah orang beriman. Hai orang-orang beriman, nyo mengaku agama Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi Ramadan disuruh berhenti untuk makan dan minum di siang hari, ndak namu berhenti, tandanya mukmin dan pakak. Nah, ibu ya, ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kareh mana ustaznya? Nyo karehnya ku ibu tarasonyo katiko awak di luar jalur, tapi kalau tetap awak di garis yang lurus, insya Allah tidak dolan kareh lebaran. Dan kita sampaikan adalah kaji kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat wajib puasa Islam.
Kalau nyo ndak Islam contohnya doh, nyo tetap jual berpuasa, lai kada dapat pahala nyo ndak. Lah kajadi berpuasa nyo selama 30 hari ibu dan bapak, dan pahala ndak akan pernah dapat nyo doh. Karena dia ndak beragama Islam. Kenapa demikian? Apakah Allah itu terlalu jahat sekali sehingga ada orang yang berpuasa walaupun tidak beragama Islam tapi tidak dapat pahala? Ndak. Karena mereka yang berpuasa tapi tidak beragama Islam itu belum terdaftar sebagai pemeluk agama Islam. Nyo ndak ada satu mengisi formulir, ndak ada nyo satu mendaftar dulunya. Satu contoh ibu dan bapak, analoginya mereka kampus yang dekat dari siku UNP ya, yang di bawah UNP. Ada warga kita, ada jemaah kita, atau ada anak-anak kita ibu dan bapak, nyo ingin kuliah di UNP ko ha. Nyo ingin kuliah, lam masuknya kuliah mulai dari semester 1 nyo duduk di lokal baraja ikut kuliah, semua tugas nyo buat sadualahnya, ujian semester pun nyo ikut pula, tapi ndak satu daftar dulu doh, mendaftar ndak satu, ngisi formulir ndak satu, hanya sekedar duduk saja dalam lokal. Bahasa mojo kawan-kawan semua main ya. Kebetulan ada kawan-kawannya semua bermain di rumah yang kuliah di UNP atau di kuliah di beberapa perguruan tinggi contohnya, nyo satu tulis itu masuk ke lokal, duduk mendengar dosen menyampaikan mata kuliahnya ya, menyampaikan kuliahnya. Di saat ujiannya satu ujian sampai selesai kuliah sampai tahun atau 8 semester lah satu lonyo ujian sadualahnya ibu dan bapak, tapi kawan-kawan yang lainnya wisuda dan sedang tadi bisa wisuda ada? Enggak. Kenapa demikian? Ingin ndak terdaftar di kampus itu doh, sekedar ikut ujian saja lah ya, tapi namo di absen ndak doh ya. Begitu juga ibu dan bapak. Maka dua kalimat syahadat itu adalah merupakan formulir pendaftaran untuk masuk dalam agama Islam. Kalau lainnya baca dua kalimat syahadat, insya Allah dia mulai agama Islam, baru berpahala, baru wajib hukumnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Islam. Dan kedua, yang balik berakal. Ustaz, kalau ada basuh dewa ibu dan bapak di luar sana nanti sekitar 17 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, ada basuhnya beragama Islam keceknya, tapi ndak jo naumah berpuasanya doh, berarti nyo alun balik lah ibu. Jangan dipasuan tandu anak-anak baru Ustaz, anak-anak baru Ustaz, jangguiknya sajangka panjangnya ya, sungguhnya lebih panjang lu pada rumput di pematang sawah lain lah gaek ya Ustaz, lah baranaknya tandonya ndak punya akal yang sehat lah Ustaz, nyo normalnya ndak orang gilo gitu kan. Orang gilo ibu memang ndak wajib berpuasa, depan ibu kata itu seketik lain ya, meski gaduh itu itu ndak akan namuh gitu puasa, bahkan ndak wajib hukumnya berpuasa. Lima kalau ada orang mengaku beragama Islam ndak puasanya doh, tandonya Islam lain tapi belum balik Allah, tapi ndak jo namu berpuasa, berarti ndak punya akal yang sehat. Lain sehat akalnya, lain normal akalnya, tapi ndak jo namu berpuasa doh, berarti inyo ndak mampu melaksanakan ibadah puasa karena uzur syar'i. Allah tua bana barangkali ndak taluk dan inyo berpuasa, boleh tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa Ramadan ke ibu dan bapak, ketika masuk bulan Ramadan, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, kata Rasulullah. Apabila datang bulan Ramadan nantinya, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah para setan. Sehingganya kaum muslimin, para sahabat Nabi, Ramadan itu cuma sebulan mbak, tapi para sahabat ingin kau dapat Ramadan kau sepanjang tahun ndaknya ya, sepanjang tahun berada Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, kata Rasulullah. Kalau sekiranya umatku mengetahui apa saja kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka niscaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun menjadi Ramadan.